Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nur Sabrina dan teman saya Dela Ayuningsih. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kegagalan dan keberhasilan sistem penjamin mutu internal di pesantren. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian SPMI. Jadi, SPMI pesantren adalah sebuah mekanisme terstruktur yang dirancang untuk memastikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan pesantren secara berkelanjutan. SPMI memiliki beberapa komponen kunci yang bekerja secara sinergi untuk mencapai tujuan ini, yaitu kebijakan mutu, mutual mutu, standar mutu, dan prosedur operasional standar atau yang biasa disebut POS. SPMI juga memiliki kebijakan mutu yang merupakan pedoman formal yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu pesantren. Kebijakan ini menetapkan arah strategis dan prioritas untuk mencapai kualitas pendidikan yang diinginkan. Visi menggambarkan gambaran ideal masa depan pesantren, sedangkan misi menjelaskan peran dan fungsi utama pesantren. Nah, sedangkan tujuan dan sasaran mutu memberikan target spesifik yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, selanjutnya ada implementasi SPMI di pesantren. Nah, implementasi ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, seperti perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan juga tindak lanjut. Nah, implementasi juga merupakan proses SPMI di pesantren. Ada beberapa langkah-langkah terstruktur yang bertujuan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren secara berkelanjutan. Nah, ada penjelasan secara rinci setiap tahapan proses SPMI yang telah disebutkan tadi. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan pesantren menetapkan tujuan, sasaran, dan indikator mutu yang jelas. Ini melibatkan perumusan kebijakan mutu dan pembuatan manual mutu serta menetapkan standar yang harus dipenuhi. Yang kedua ada pelaksanaan. Pada tahap ini, kebijakan dan prosedur yang telah disusun diimplementasikan dalam semua aktivitas pendidikan. Pelaksanaan melibatkan penerapan kurikulum, pengajaran, penilaian, serta pengelolaan fasilitas dan sumber daya manusia sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada monitoring dan evaluasi. Tahap ini melibatkan pengawasan dan penilaian berkala terhadap pelaksanaan SPMI. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan rencana, sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengukur pencapaian standar mutu. Yang keempat ada tindak lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi, pesantren mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi kekurangan dan memperbaiki proses yang ada. Tindak lanjut ini penting untuk memastikan bahwa setiap kelemahan yang ditemukan dapat diatasi dan proses peningkatan mutu dapat berlangsung terus-menerus. Ini bisa melibatkan revisi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau perbaruan fasilitas. Baik, jadi saya akan meneruskan tentang presentasi tentang keberhasilan atau kegagalan sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren. Nah, tadi Rina menjelaskan dari awal sampai tentang perkembangan berkelanjutan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan sistem penjaminan mutu internal di pondok pesantren ini. Langsung saja ya. Yang pertama itu ada keberhasilan. Jadi keberhasilan sistem penjaminan mutu internal ini di pesantren dapat diukur gitu ya dari melalui sejumlah indikator yang mencakup aspek pendidikan. Nah, dari manajemen dan keterlibatan stakeholder. Nah, jadi pertama-tama keberhasilan SPMI tercermin ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang diperoleh oleh pesantren. Nah, dengan adanya SPM ini, pesantren mampu mengelola atau proses pembelajaran dengan lebih terstruktur dan efisien. Nah, jadi sehingga dapat meningkatkan pencapaian akademik santri mengembangkan atau karakter secara holistik. Jadi hal ini juga dapat
tercermin gitu ya dari hasil ujian atau evaluasi dari kinerja siswanya dan peningkatan kemampuan santri dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, jadi selain itu juga sistem penjaminan mutu internal juga dapat dilihat dari peningkatan kinerja manajerial pesantren dengan menerapkan sistem manajemen yang standar dan terukur gitu ya oleh pesantren, dan meningkatkan efisiensinya itu pengelolaan sumber daya manusianya itu dari keuangan atau infrastruktur, proses perencanaannya yang matang, pelaksanaannya itu konsisten, serta monitoring dan evaluasinya itu terus-menerus gitu ya, akan membantu pesantren dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah operasional yang mutu gitu. Itu saja tentang kegagalan. Jadi, meskipun sistem penjaminan mutu internal ini di pesantren memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini, namun seperti halnya dan setiap inisiatif manajemen. Jadi, sistem penjaminan mutu internal ini juga dapat menghadapi gitu ya jumlah kegagalan atau tantangan. Beberapa kegagalan yang mungkin terjadi dalam implementasi SPM ini di pesantren meliputi beberapa macam-macam ya. Jadi yang pertama itu dari keterbatasan sumber daya. Yang kedua ada resistensi terhadap perubahan budaya organisasi. Dan yang ketiga ada komplementasi administratif. Yang keempat ada ketidakmampuan untuk mengukur pencapaian yang mutu. Dan yang selanjutnya ada kegagalan yang menerapkan perbaikan yang diperlukan. Dan yang terakhir ada kegagalan dalam mengintegrasikan sistem penjaminan mutu internal ini dalam budaya organisasi. Itu saja ya. Yang pertama kan yang tadi dia beberapa macam yang dia sebutin gitu ya. Jadi yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Apa keterbatasan sumber daya? Salah satu tantangan utama yang dihadapi pesantren dalam implementasi SPMI ini adalah keterbatasan sumber daya. Nah, baik itu finansial maupun tenaga kerja. Nah, atau infrastruktur pesantren mungkin tidak memiliki anggaran gitu ya yang cukup untuk melaksanakan semua tahapan sistem penjaminan mutu internal ini dengan optimal. Nah, seperti penyediaan fasilitas belajar yang memadai atau pelatihan bagi staf dan gurunya. Dan yang kedua ada resistensi terhadap perubahan budaya organisasi. Jadi implementasi SPM ini juga seringkali memerlukan perubahan dalam budaya organisasi pesantren yang dapat menimbulkan resistensi dari beberapa anggota staf atau guru yang sudah terbiasa dengan cara kerja lama. Nah, dan yang ketiga ada kompleksitas administratif. Nah, jadi proses administratif ini dapat terkait dalam SPM ini untuk mengumpulkan data atau dokumentasi atau pelaporan, dan dapat menjadi rumit gitu ya untuk memakan waktu. Nah, jadi kompleksitas ini juga dapat menambah beban kerja staf atau guru dan mengganggu fokus mereka dalam kegiatan pendidikan yang berlangsung gitu. Dan selanjutnya ada tentang ketidakmampuan untuk mengukur pencapaian yang mutu. Jadi beberapa pesantren mungkin menghadapi gitu ya kesulitan dalam mengukur pencapaian mutu secara objektif. Ini juga bisa disebabkan oleh kurangnya sumber daya dalam melakukan evaluasi atau memadai atau tidak adanya indikator yang jelas untuk menilai kualitas pendidikan tersebut. Dan selanjutnya ada kegagalan dalam menerapkan perbaikan yang diperlukan. Jadi meskipun evaluasi kinerja atau identifikasi area diperbaikan, jadi ada gitu ya bagian penting dari sistem penjaminan mutu internal ini, namun tidak semua pesantren gitu ya yang berhasil menerapkan tindakan perbaikan yang diperlukan dengan efektif.
Hal ini juga dapat gitu ya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, resiliensi terhadap perubahan, atau kurangnya komitmen dari pihak-pihak terkait tersebut gitu. Dan yang terakhir, ada kegagalan dalam mengintegrasikan SPM dalam budaya organisasi. Jadi SPM ini yang berhasil juga membutuhkan ada sistem penjaminan mutu internal di pesantren Asaropah. Jadi keberhasilan atau kegagalan dan pengelolaan pesantren tersebut seperti di pesantren Asaropah biasanya menjadi topik yang kompleks dan bervariasi dan tergantung pada berbagai faktor seperti manajemen atau kurikulum, keterlibatan komunitas, dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Nah, jadi berikut adalah gambaran umum gitu ya mengenai potensi keberhasilan atau kegagalan yang dapat dialami di pesantren seperti Asaropah ini. Jadi keberhasilannya dulu ya. Keberhasilannya juga keberhasilan yang utama bisa dilihat dari peningkatan kualitas pendidikannya itu baik gitu, dari hal kurikulum, keagamaannya maupun pengetahuan yang umum. Nah, yang kedua, salah satu keunggulan pesantren Asaropah juga dapat kemampuan membentuk karakter santri melalui pendidikan agama yang intensif, yang kedisiplinan atau yang ketat gitu ya. Jadi selanjutnya pesantren Asaropah ini berhasil gitu ya memiliki santri yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Jadi ini juga dapat dilihat gitu ya dari kompetisi, lomba atau kegiatan. Kegiatan yang lainnya gitu membawa nama baik pondok pesantren tersebut. Seperti di pondok pesantren Asaropah ini juga pernah mewakili Kabupaten Bogor untuk mengikuti lomba bahasa Arab. Dan selanjutnya ada fasilitas gitu ya. Jadi peningkatan fasilitas ini, fasilitas infrastruktur dapat mendukung atau proses pembelajaran untuk mengajar juga merupakan indikator keberhasilan pesantren yang berhasil untuk memiliki asrama, ruang kelas, perpustakaan, fasilitasnya. Nah, jadi permasalahannya ini ada dari kegagalannya. Nah, udah sebutin dulu ya kegagalannya itu ada. Yang pertama, terlalu banyak mencoba metode pengajaran yang menyebabkan santri menjadi kurang fokus gitu ya. Dan yang kedua, pesantren belum beradaptasi dan perubahan zaman termasuk pengembangan atau teknologi metode pendidikan yang baru. Dan yang ketiga, ada kurangnya sumber daya. Dalam kegagalan sering yang dialami gitu ya oleh pondok pesantren adalah keterbatasan sumber dayanya, itu baik itu finansial maupun manusia maupun infrastruktur, atau keterbatasan yang menghambat pelaksanaan program pendidikan, perawatan, fasilitas pesantren. Langsung saja ya, berkelanjutan yang tadi problem atau masalah yang tadi saya sebutkan. Jadi solusinya ini dari kegagalan masalah hal tersebut, yang pertama itu kan terlalu banyak mencoba metode gitu ya. Nah, jadi solusinya itu harusnya itu kita mulai fokus gitu dengan konsisten atau satu metode ini gitu yang akan dijadikan pembelajaran. Dan yang kedua itu kan susahnya beradaptasi dengan perubahan zaman gitu pondok pesantren ini. Nah, sebenarnya solusinya itu kan ini dari sarana prasarananya ini kurang mencakup gitu ya. Sebenarnya kalau emang sarana prasarananya ini telah mencakup atau lengkap gitu, bakal mengikuti gitu pembelajaran teknologi di era zaman sekarang ini. Dan yang ketiga itu SDM-nya. SDM-nya kan kurang. Nah, karena dari pesantren pondok Asaropah ini, karena belum bisa merekrut untuk pengajar dikarenakan keterbatasan finansial. Jadi susah ya buat nyari guru yang benar-benar pure pengajar, karena pondok pesantren Asaropah ini juga masih merintis. Jadi sebenarnya solusinya ini jadi ada dengan mengajarkan santri kelas 12 ini dengan metode pengajaran dan akan digunakan saat lulus atau saat mengabdi. Jadi intinya pada saat kelas 12 santri ini akan diajarkan micro teaching agar dapat menyumbangkan ilmunya saat lulus.
Jadi sebenarnya untuk mengabdi gitu ya santrinya, untuk menyumbangkan ilmunya. Jadi mungkin itu saja. Kesimpulannya itu jadinya secara keseluruhan sistem penjaminan mutu internal ini di pesantren membawa dampak yang signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan. Jadi SPMI ini juga meningkatkan akuntabilitas dan transportasi yang menyelenggarakan pendidikan di pesantren. Jadi kesuksesan SPMI ini juga memerlukan gitu komitmen gitu yang kuat gitu dari seluruh stakeholder, upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang muncul gitu. Jadi dengan demikian SPM ini juga merupakan alat gitu yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan di pesantren. Namun keberhasilannya juga bergantung pada komitmen dan upaya berkelanjutan dari semua yang terkait tersebut. Mungkin udah cukup sekian dan terima kasih. Segitu aja dari saya dan teman saya Rina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.